kesini sebelumnya atau melakukan sesi konseling sebelumnya? Sebelumnya belum pernah, baru pertama kali. Baru pertama kali. Baik. Kalau baru melakukan konseling pertama kali, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu konseling pribadi itu seperti apa. Konseling individu adalah proses di mana membantu seorang individu ataupun kelompok dengan tujuan memahami masalah yang sedang dihadapi ataupun mengambil keputusan secara bijak dan tanggung jawab, juga mengenali masalah-masalah ataupun apapun itu yang berhubungan dengan individu tersebut, agar individu tersebut bisa mengambil keputusan dengan secara bijak dan tanggung jawab dengan memperhatikan beberapa asas. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini adalah asas di mana apapun yang Alma informasikan kepada Ibu itu akan terjaga rahasianya, dan Ibu akan siap untuk menyimpan apapun bentuk informasi yang Alma berikan kepada Ibu. Kemudian asas yang kedua adalah asas kekinian. Nah, asas kekinian adalah informasi yang Alma berikan kepada Ibu atau ceritakan kepada Ibu adalah masalah yang memang saat ini dirasakan atau difikirkan. Kemudian yang ketiga ada asas kenormatifan. Asas kenormatifan ini adalah asas di mana apapun konseling yang kita lakukan adalah tidak jauh dari norma-norma yang berlaku secara etika, secara agama maupun secara negara, seperti itu. Bisa dipahami untuk sendiri? Bisa dipahami. Baik, kalau sudah Alma pahami, kita lakukan sesi konseling ini. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu supaya konseling ini berjalan dengan lancar. Silakan untuk berdoa bersama. Baik, terima kasih. Nah, untuk sesi konseling ini Ibu mau tanya apa yang Alma mau ceritakan kepada Ibu? Baik Bu, jadi untuk tujuan saya konseling di sini, saya punya permasalahan gitu. Permasalahannya itu buat masa depan gini kan, di zaman sekarang pekerjaan sulit gitu Bu. Nah, kebetulan Alma bingung nih, kayak Alma tuh harus mulai dari mana, masa depannya harus ditata dari mana gitu. Nah, tujuan Alma konseling itu cari solusi gitu. Alma teh harus mulai dari mana sih gitu sebaiknya gitu. Baik, terima kasih sebelumnya karena Alma sudah mau terbuka dengan apa yang sedang dipikirkan oleh Alma saat ini. Berarti saat ini Alma sedang merasa memikirkan ke depan nanti atau masa depan nanti terkait dengan karir ya. Berarti sekarang kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12 ya, kelas 12. Kalau sudah kelas 12 berarti setelah lulus nanti Alma mau apa nih bidangnya gitu yang sesuai. Nah, dari bidang yang Alma minati, misalkan dari dulu atau sekarang ini apa? Mungkin bisa diceritakan. Kalau bidang yang Alma minati dari dulu sampai sekarang, Alma minati di olahraga gitu ya. Iya. Nah, kan ada juga kuliah jurusan yang itu ngambil jurusan olahraga gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, Alma berkembang gitu. Ternyata ada nih kelebihan Alma gitu, seperti public speaking sekarang. Nah, sekarang Alma mulai mendalami kayak ternyata Alma bisa gitu public speaking. Nah, Alma bingung kalau buat kedepannya gimana nih, maksudnya kalau di dalam dunia kerja pasti saingannya berat nih public speaking. Terus plan keduanya adalah kuliah di bidang olahraga gitu. Jadi sebenarnya Alma itu sudah punya basic dari awal olahraga.
kemudian dipacu dengan berlanjutnya waktu, Alma ternyata selain dari olahraga bisa public speaking juga gitu. Jadi bidang apa yang cocok maksudnya? Baik. Kalau berbicara tentang bidang, biasanya bidang yang Alma minati atau yang memang menurut Alma secara moodinya itu sudah stabil sekali gitu, itu apa? Apa keolahragaannya gitu, ataupun ketika bertemu dengan orang banyak ternyata oh iya ternyata saya itu bisa menarik orang dengan mudah loh, misalkan dengan cara saya berbicara ataupun dengan ide-ide kita menyampaikan seperti itu. Nah, dari yang Alma pikirkan sekarang, dari kedua bidang atau plan yang kedua itu yang lebih menonjol yang mana? Yang public speaking sih. Yang public speaking. Oh iya. Kenapa itu bisa lebih dominan gitu? Karena kan sekarang era-eranya ini ya Bu, digital gitu kan. Oke, kita serba ini ya, iya serba media sosial. serba media sosial. Terus Ya. kita juga sebagai anak muda gitu ya, generasi selanjutnya gitu, kita juga harus berani gitu. Jadi itu yang membuat Alma, oh Alma harus bisa public speaking, harus bisa menggantikan orang-orang yang akan tiada nantinya gitu. Regenerasi. Regenerasi ya gitu. Oh iya, berarti kalau public speaking ini pengalaman yang paling berharga atau yang lebih apa ya, event terbesar apa ketika Alma bisa menilai bahwa oh ternyata saya itu public speakingnya bagus, misalnya ada belum satu event atau satu kegiatan? Untuk untuk kegiatan atau event, mungkin itu hal biasa ya bagi Alma gitu. Nah, Seperti di sekolah iya, mungkin gitu. seperti sekolah karena udah biasa. Nah, untuk hal yang paling mengesankan gitu ya di public speaking belum ada sih, maksudnya kayak yang paling wah belum. yang paling wah belum. Tapi kegiatan biasa seperti di sekolah. Dan itu dengan kegiatan-kegiatan di sekolah, misalkan Alma sebagai pembicara ataupun sebagai center dari acara tersebut, merasa itu sudah semakin terasah gitu. Iya. Oh iya. Jadi lebih pede untuk bisa mengembangkan itu. Oh iya, baik. Selain dari merasa lebih pede itu, yang menunjang Alma bisa lebih pede untuk oh ternyata public speaking nih yang harus lebih diminati, dari mana lagi? Yang merasa ininya lagi, kekuatan untuk ternyata saya bisa lebih pede nih, apa dari penilaian guru, teman, orang tua atau siapa? Tentunya penilaian dari guru ya, guru sama tekad diri sendiri gitu, kayak ternyata saya harus lebih mengembangkan bidang ini gitu. Ada teman yang memberikan penilaian gitu, atau guru yang memberikan penilaian, oh ini bagus. Ada. Jadi bagaimana pernyataannya yang jadi, bisa lebih pede? ketika di setiap event atau acara, teman atau guru mencari Alma untuk menjadi moderator atau MC di acara tersebut. Jadi Alma merasa terpanggil, oh berarti saya mempunyai skill tersebut, kemampuan tersebut. Jadi kenapa gak bisa sih asah lagi gitu. Ya, jadi dengan adanya kepercayaan seperti itu bukan berarti mundur gitu, justru malah semakin pede. Oh iya, baik. Kalau misalkan dari public speakingnya sudah lebih pede, berarti olahraga menjadi alternatif kedua gitu. Oh gitu. Olahraga apa yang diminati? Olahraga banyak. Tentunya dari SD. Dari SD pernah menjuarai? Pernah, cabang atletik tingkat kabupaten ya waktu itu. Suka olahraga dari SD sebenarnya, kayak termotivasi gitu, kayak oh masa mau berhenti di sini gitu. Terus ikut juga silat gitu, kejuaraan gitu. Terlahir lomba di Depok itu se-Jawa Barat. Oh Ya, iya. jadi di bidang olahraga di atletik sama di silat gitu. Itu digeluti juga ya, Iya. emang dari dulu. Jadi sebenarnya bisa double juga ini, misalkan kalau Alma merasa
bingung nanti apa teh setelah lulus misalkan bingung mau bidang apa, ini sudah ada basic dua nih. Alma udah bisa public speaking, berbicara di depan orang tanpa konsep gitu, sudah lancar. Atau mungkin di sisi yang lain olahraga pun bisa digeluti dengan dua kegiatan tersebut gitu. Hanya mungkin yang menjadi pemikiran yang menurut Alma bingung tuh apanya gitu, karena ini sudah punya basic dua gitu. Yang menjadi bingungnya yang seperti apanya? Bingungnya yang menjadi bingung itu harus harus mulai dari mana gitu, harus mulai dari mana. Mulai memilih atau mulai menekuni? Iya. Oh baik. Kalau misalkan mulai memilih atau bingung memulai, mungkin Alma bisa melihat dari potensi yang Alma sekarang bisa. Misalkan banyak kegiatan yang mengundang Alma untuk menjadi moderator ya, atau misalkan membantu seorang narasumber gitu, itu sudah bisa ini berarti mungkin nantinya Alma bisa ikut ke setiap kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang berprofesi gitu, yang berhubungan dengan profesi, misalkan di perkantoran gitu ya. Nah kalau di perkantoran selain public speaking itu kan di setiap perusahaan pasti ada nih, pasti membutuhkan. Nah tempat atau perusahaan apa yang menurut Alma rada agak serk gitu, wah saya senang di bidang ini nih gitu kalau di perkantoran? Apakah teknisi di kantornya, atau misalkan akuntan, atau seorang apa gitu, selain dari nanti public speaking itu akan menjadi sasaran utamanya gitu. Untuk tertarik di bidang perkantoran mungkin di bidang admin. Admin, oke. Kalau administrasi berarti sesuai dengan jurusan ya, sesuai dengan jurusan yang diambil kan? Iya. Ya, jurusan apa? TKJ. TKJ, teknik Jaringan. teknik jaringan komputer. Oke, berarti emang sesuai dengan jurusan gitu. Hanya mungkin yang bingungnya itu cara untuk menuju ke sana atau gimana? Yang menjadi bingungnya. Ya, cara menuju ke sananya gimana gitu. Sekarang ibu tanya misal Alma sudah punya basic nih dua, oke bidang olahraga, oke public speaking, guru dan teman sudah menilai bahwa bagus gitu dan menambah rasa kepercayaan diri. Nah cara misalkan nanti yang dibingungkan itu untuk melangkah nantinya, nanti yang paling dekat atau yang paling menurut Alma dilakukan setelah lulus ini mau apa mau kerja atau mau kuliah atau pengen dua-duanya? Nah, itu yang membuat bingung tadi antara kerja atau kuliah. Karena kondisi ya, maksudnya kayak kayaknya kepikiran dulu buat mending kerja dulu gitu. Baru kuliah. Mending kerja dulu baru kuliah. Berarti kerja sesuai dengan bidang yang tadi ya, yang sesuai. Bagaimana kalau bekerja tidak sesuai yang diminati? Apa mau tetap diterima? Ini hanya untuk sementara misal berpikirnya, atau misalkan nanti nunggu aja yang memang sesuai diminati? Untuk bekerja, untuk abis lulus nih, mending cari Silakan dulu. ceritakan Ya. misalkan Alma itu ceritanya udah lulus, oke, udah lulus nih. Bentar lagi. Kalau udah lulus, mending kalau misalkan nggak dapat kerja yang mau kita gitu di basic kita, mending cari dulu yang ada. Ketika kita udah kerja, sambil nunggu panggilan atau lowongan kerja lainnya yang sesuai dengan kemampuan kita atau basic kita mempersiapkan diri lagi gitu, menyiapkan lamaran lagi. Berarti sekarang sudah mencari informasi lowongan kerja belum? Sekarang kan tinggal beberapa bulan lagi ya menuju selesai itu, meskipun kita baru kelas 3-nya baru ya, baru kelas 3. Nah udah jauh-jauh hari mencari informasi lowongan kerja, atau sekiranya minimal tahu dulu deh kalau mencari kerja dulu itu linknya ini. Belum, untuk itu belum ke sana. Tapi Alma juga pelatih gitu, menjadi asisten pelatih.
Iya. Asisten pelatih Iya, apa? silat. Jadi di samping Alma sekolah, Alma juga kerja gitu. Iya, iya. Berarti menjadi pelatih silat di mana, kejuaraan apa, kabupaten atau di mana? Enggak, di sekolah-sekolah gitu. Oh, di sekolah. Oh, iya, iya, bisa ya. Berarti sebenarnya tidak susah ya kalau untuk mencari peluang kerja gitu. Hanya mungkin yang dibingungkan itu nanti pas yang bidangnya yang mana mungkin. Oh gitu. Baik. Kalau misalkan cari informasi lowongan kerja, channelnya misal sesama ini, sesama teman atau guru atau siapa, ada yang ini nih bisa nih gitu. Ada nggak? Kalau itu belum, pokoknya untuk soal planning kerja atau target kerja belum. Jadi fokus ke apa yang dilakukan saat ini Iya, aja. iya. Oh gitu, baik. Karena belum fokus ke sana atau belum merencanakan itu sampai terfikirkan nanti itu mau seperti apa Iya. gitu. Oh gitu, baik. Terima kasih untuk ininya, sangat bagus sekali gitu. Hanya nanti mungkin ketika perencanaan karir, memang ini adalah sebuah dilema bagi seorang siswa yang baru mau lulus ya, mau lulus sekolah ataupun kadang mahasiswa juga gitu. Nah, nanti boleh diberikan, selain mencari informasi kemudian tentang dunia kerja, atau ada relasi yang terdekat tidak untuk nanti Alma tuh setelah lulus sekolah tuh mau kesini ke tempat perusahaannya bibi atau mamang atau siapa, ada nggak rekomendasi itu? Nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi memang asli pure Iya. sendiri mandiri Iya. gitu. Oh, bagaimana orang tua merespon itu gitu? Respon orang tua misalkan ada target, kamu tuh harus begini loh gitu, atau kamu itu harus ini loh gitu. Respon atau target orang tua sih gimana ya? Alma teh anak yang paling diharapkan. Oh, di rumah. Oh gitu. Jadi anak keberapa kalau boleh tahu? Anak kedua. Anak kedua, perempuan aja satu. Ada Enggak, adik-adik. ada. Tapi orang tua menitik ini kan, menitik beratkan bahwa Alma itu ini loh harus sampai sukses apa gitu. Gitu. Alhamdulillah ya, berarti semuanya ini ya. Berarti kenapa harus ke Alma, tidak ke kenapa? Nggak apa-apa ya. Kenapa ke Alma gitu, nggak ke kakak atau orang tua memberikan, menitik beratkan bahwa ketika Alma sudah lulus itu harus ini gitu ke Alma. Duh, maaf ya ibu jadi bikin kamu sedih. Apa-apa. Pertanyaan itu terlalu ini enggak? Ya, kayak di ini dulu, dinetralin dulu. Maaf kalau ibu sekiranya pertanyaannya agak terlalu dalam. Ya. Oke, baik. Sudah mending? Mending. Mendingan, oke. Boleh ya ibu tahu sedikit gitu, karena kalau lihat basic tadi ibu melihat Alma itu sudah punya modal di bidang olahraga, oke lah gitu, pengalamannya sudah banyak. Kemudian sekarang Alma ketika berinteraksi dengan orang lain tidak cukup sulit gitu, ternyata ketika berbicara di depan orang banyak itu Alma sudah bisa memperlihatkan kepercayaan diri yang luar biasa gitu ya. Nah, yang pertama jadi ibu ini kenapa menjadi sebuah masalah ataupun menjadi kepikiran untuk masa depan, karena mungkin yang ibu bisa sedikit menyimpulkan tadi, Alma sedikit punya beban dari rumah ya, dari orang tua, karena orang tua menitik beratkan bahwa Alma itu harus sungguh-sungguh, harus sukses dengan karirnya dan menjadi tumpuan untuk keluarga gitu. Iya, baik. Padahal kan Alma anak kedua ya, kenapa anak pertama tidak? Atau anak pertama juga sama? Tidak. Tidak, kakaknya cowok. Oh, cowok. Tapi kenapa kalau boleh tahu gitu? Sedangkan kalau Alma kan perempuan ya gitu. Alma itu perempuan yang sekiranya kalau untuk menitik beratkan orang tua mempercayakan masa depan ke Alma itu, kalau perempuan itu berasa beban itu terlalu ini di pundak gitu.
Berbeda dengan cowok. Kalau cowok kan mereka suka lebih cuek, lebih asik, sebodoh teuing gitu, terserah gitu. Tapi kalau itu ada di perempuan, rasanya itu akan menjadi sebuah pikiran dan menjadi sebuah ini dalam hati bahwa mungkin bagaimana caranya gitu. Mungkin kalau boleh ibu tahu gitu, alasan alasan kenapa harus kamu gitu yang jadi Alma ya. Karena orang tua kalian ada di Alma gitu basicnya, karena mereka tahu Alma aktif sekolahnya gitu. Oh itu. Jadi ke apa ya, kehebatan atau apa sih maksudnya itu yang dibisai oleh orang tua itu turunnya ke Alma gitu maksudnya. Ya seperti kemampuannya gitu orang tua itu, misalkan kalau orang tua ibu bisanya itu orang tua ibu tuh ngajar, nah ngajarnya itu turunnya ke ibu gitu. Apakah seperti itu? Enggak, jadi gini Bu, maksudnya mereka itu lihat tamatnya oh pasti bisa gitu, jadi kan mereka tahunya apa-apa kalau dikasih tantangan apapun pasti bisa gitu. Oh gitu. Jadi mempercayakan pasti bisa tanpa bertanya. Oh gitu. Tanpa bertanya, misalkan kamu tuh terasa lelah atau capek, oh kasihan nih anak saya terlalu dini, tanpa bertanya itu. Ya, gitu. Ya berarti itu sebuah tantangan juga sebenarnya ya buat kamu gitu, tantangan buat Alma biar bisa memperlihatkan gitu, oh iya nih saya benar-benar sungguh-sungguh gitu untuk memiliki karir yang sesuai diinginkan. Ada yang diinginkan orang tua terhadap karir Alma, inginnya orang tua jadi apa misalnya? Itu Nggak apa-apa, nggak apa. untuk di karir sebenarnya pengen mereka Alma kerja di kantoran gitu. Kalau bidangnya ditentukan bidang apa gitu kan. Kayak kerja mah maksudnya dimanapun tapi sebisa mungkin di tempat kerja yang bagus. Tempatnya yang menurut orang tua itu meyakinkan dengan gajinya. Oh, baik. Sebetulnya bagus gitu ya harapannya. Mungkin satu yang mungkin harus harus tahu dulu, kamu juga kan manusia, kamu juga perempuan yang terkadang ada titik lemahnya, ada titik yang dimana aduh saya down nih gitu. Kalau kamu lagi down itu ke orang tua ininya cerita, atau misalnya ma saya begini nih atau ayah begini, ke siapa itu cerita? Enggak. Masa jauh kan Teman dekat sekalipun nggak pernah. pernah. Ternyata kamu Masya Allah, kamu tuh perempuan, kamu itu pasti banyak di sekitar kamu yang apa tuh, yang nggak suka pasti banyak, yang julid pasti banyak atau itu. Masa kamu tidak ada ke teman misalnya selain nggak ada? Nggak berani. Kenapa? Kamu itu harus bisa ini juga gitu, jangan dipendam sendiri. Jangan orang lain tuh taunya kamu tuh ceria terus, senyum terus, padahal kamu itu sebenarnya dalam hati ada luka lo, ada sakit lo yang nggak bisa saya ungkapkan gitu. Nggak bisa gitu apa orangnya. Nggak bisa. Jadi apa karena nggak percaya sama orang atau gimana itu? Oh iya gitu. Nggak percaya. Aduh. Jadi kalau kamu merasa tersakiti atau apapun itu, kamu simpan sendiri. Oh, ya. Mungkin ini baru pertama ya di konseling aja gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan kamu merasa tidak percaya kepada orang lain karena punya rasa trauma gitu atau gimana, atau memang itu bukan karakter saya loh. Responnya sih, aku takut dengan responnya. Takut dengan responnya. Termasuk kalau misalkan kamu membicarakan tentang karir masa depan dengan orang tua, pernah ngobrol antara deep talk gitu, dari hati ke hati, pernah ngobrol? Belum pernah. Dan tidak membangun itu gitu. Misalkan kamu duluan deh
mas saya tuh begini atau ayah saya mau begini gitu. Tidak cerita. Oh, jadi kamu memang berusaha mandiri gitu dalam mengambil keputusan sekalipun. Kenapa tidak mencoba ke orang tua begitu? Karena tidak berani atau ada apa gitu yang sebenarnya menurut kamu kayaknya enggak dulu deh? Enggak gitu. Atau ya emang sama orang tua intens deh ngobrol. Oh, ngobrol, suka ngobrol, tapi Ngobrol responnya gitu. responnya yang menurut kamu tidak diinginkan gitu. Jadi kamu tuh maunya seperti apa gitu kan? Kalau menceritakan yang seperti itu kepada orang tua, pengennya kamu mungkin didukung ya, gitu, didukung. Tapi kebanyakan ketika kamu bercerita bertolak belakang gitu. Jadi pasti ada kayak jadi, oh terserah kamu, kamunya mau di bidang apa gitu, kayak Kamu yang menjalani. Baik. Kalau misalkan keadaan seperti itu kamu merasa cemas, berarti emang faktornya ada pada diri kamu yang merasa kamu itu terkadang atau dominan kurang begitu percaya kepada orang lain gitu ya. Jadi ya mungkin itu sedikit di ini ya, nanti boleh kalaupun misalkan kamu merasa tidak percaya dengan orang lain, takut dengan respon-responnya, ya kenapa tidak, kamu kan punya sahabat dekat nih, punya bestie gitu, sedikit apa tuh mengurai apa yang membuat jadi pikiran kamu atau masalah kamu ataupun keinginan kamu terhadap karir kamu misalkan selama di sekolah kamu gitu. Jadi kamu tidak sendirian ya, kamu tidak sendirian ya, banyak teman-teman, banyak ada orang tua juga, mungkin boleh nanti ke ibu lagi gitu kan. Jadi karena masalah ini kan kalau berbicara tentang karir kita berhubungan dengan banyak orang ya, tidak sendirian. Kamu itu misalkan saya mau sendiri aja, jalan aja begini cukup misalkan kan enggak. Jadi kamu butuh dukungan nih misalkan. Nah pernah enggak begini, kamu memilih sebuah karir atau misalkan sedikit saja menceritakan kepada orang tua saya itu mau begini gitu, keinginan kamu diutarakan kepada orang tua yang berhubungan dengan masa depan kamu, pernah tidak? Nah responnya bagaimana? Kan berhubungan dengan itu maksudnya pernah cerita gitu kayak lulus sekolah teh pengennya sekolah lagi, kuliah. Terus setelah kuliah Tapi respon mereka teh kayak masa sekolah wae gitu, misalnya sekolah wae gitu, kayak mending kerja dulu aja gitu dulu, udah gitu teh baru kalau udah enak baru kuliah gitu. jadi biaya kuliah orang tua sebenarnya seperti tidak mau membiayai gitu, atau kalau mau sambil kuliah ya sok sambil kerja gitu biar biaya Ya kuliah. tapi di posisi lain apa juga nggak tahu. Oh iya, jadi mungkin orang tua beban kuliah kan pasti besar gitu, inginnya mungkin tidak begitu membebani lagi gitu ya, tidak membebani untuk biaya kuliah dan lain sebagainya. Kalau mau kuliah silakan asal bisa membiayai sendiri, begitu bukan sih? Itu berarti pernah diobrolkan ya, pernah berbicara bersama orang tua ketika itu. Baiklah, terima kasih sekali ya sudah ini. Nah untuk selanjutnya berarti ini tadi setelah mendengar berbagai permasalahan dan ceritanya, apa yang diinginkan Alma sekarang? Untuk pendidikan yang sekarang ingin apa ya, maksudnya gimana maksudnya membangun jadi rasa percaya ke orang lain teh ada gitu, kayak seperti tadi kayak Alma teh gak sendirian gitu. Jadi ingin membangun rasa percaya diri itu terhadap orang lain, percaya terhadap orang lain. Sedang dibangun itu. Oh, baik. Itu yang diinginkan. Kemudian perilaku apa yang dilakukan untuk membangun rasa percaya diri, kemudian percaya kepada orang lain yang nanti berhubungan dengan karirnya Alma gitu. Apa yang dilakukan sekarang? Apa sudah
berusaha ada list-list pekerjaan tertentu yang diminati atau apa gitu? Kalau list belum. Kalau untuk yang dilakukan sekarang untuk membangun rasa itu, mungkin pendekatan dulu kepada mereka, karena nanti kan di karir kita nggak mungkin kalau apa-apa sendiri, kita juga pasti punya partner gitu, jadi harus ada rasa saling percaya gitu. Jadi sedang memperbaiki diri sendiri dulu gitu ya, untuk bisa nanti ketika berkarir atau menentukan masa depan kitanya sudah siap mentalnya. Oke, kemudian dari yang tadi mengevaluasi kegiatan ataupun apa yang sudah dilakukan, apa yang dievaluasi nih? Kegiatan apa? Misalkan ternyata dulu itu ternyata saya begini, sekarang saya mau begini, gimana? Kalau dulu mah masih main gimana ya, leha-leha, Santai. iya santai, Santai. masih sekolah gitu. Iya. Ya, ternyata seiring berjalan waktu terus bertumbuh gitu, pikiran juga mulai tumbuh, jadi Sekarang mulai mencoba menyibukkan diri, bukan diri gitu. tidak santai lagi. Oh iya, tidak seperti kemarin yang santai-santai merasa masih kelas 10 atau kelas 11, sekarang kelas 12 sudah mulai ini, berarti sekarang lebih sungguh-sungguh gitu ya. Baik, kemudian perencanaannya, merencanakan apa untuk masa depan nanti yang direncanakan mulai hari ini gitu untuk ke depannya? Mulai hari ini untuk masa depan bingung. Yang sudah direncanakan minimal satu aja gitu. Saya mau ini gitu. Untuk masa depan hanya saya mau Menjadi apa? punya mau jadi apa, mau itunya bingung. Gimana nanti? Ya, Tapi setidaknya rencana yang kamu sudah lakukan sudah ini ya, sudah terencana di dalam pikiran dan hati kamu, hanya kamu belum bisa mengungkapkan. Mengungkapkan sudah pasti. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatannya, dan itu sangat menghargai sekali dengan cerita-cerita kamu dan masalah kamu gitu. Nanti mungkin kalau misalkan kamu masih rencananya yang targetnya harusnya kamu tercapai misalkan sebelum lulus atau ini belum, ini boleh, atau misalkan targetnya yang sekiranya menurut kamu ada yang harus dikoreksi atau dikonselingi lagi, boleh bertemu ibu lagi, misalkan mengemukakan dari perencanaan yang kamu sudah jadwalkan, seperti boleh nanti kita ketemu lagi ibu 2 minggu yang akan datang, bisa ya? Oke, bisa. 2 minggu yang akan datang kita ketemu lagi, kita lihat progres kamu nih, kepercayaan diri atau kepercayaan kamu terhadap teman-teman kamu atau orang di sekeliling kamu sudah ada, ataupun kepercayaan diri kamu untuk menentukan karir kamu misalkan ke depannya sudah terlihat jelas dan sudah terkonsep jelas, boleh nanti dikemukakan lagi ke ibu gitu ya. Baik, terima kasih untuk hari ini, ibu ucapkan terima kasih banyak, mudah-mudahan apa yang kamu ungkapkan di sini bisa bermanfaat dan mengambil ilmunya. Apa yang kamu rasakan sekarang setelah bercerita sama ibu? Agak sedikit lega, agak sedikit lega, ada tempat untuk bercerita dan ada yang mempercayai. Baik, sebenarnya itu ada di diri kamu, teman-teman kamu itu sebenarnya mendukung kamu, itu banyak potensi yang luar biasa gitu. Hanya entah kamu yang harus sering begini ibu sepertinya ya gitu, mungkin ditingkatkan lagi, dan ibu siap untuk mendengarkan, dan ibu siap untuk membantu apa yang kamu inginkan sebenarnya. Walaupun misalkan kamu nanti mau kuliah, bu ada jalur ini enggak, jalur ini enggak, kita dari BK selalu memfasilitasi, mau kerja di mana ataupun mau kuliah di mana, semampu kita akan bantu. Jadi kamu nggak sendirian ya. Kita ada di lingkungan kamu, ibu akan selalu ada. Ya, baik, terima kasih untuk hari ini, dan tadi ibu ini kamu sudah merasa lega, dan mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk berbagai permasalahannya ya. Oke, baik, kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Oke, assalamualaikum. Terima kasih ya.
35 menit.